Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد, alhamdulillah kita sekarang memasuki pembahasan inti dari buku kita, kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Kita akan melihat kitab ini secara garis besar dulu, bahwa pembahasan fikih di kitab ini dibagi menjadi 15 kitab. Ini satu kitab ini, Pak. Ada berapa jilid? Arabnya 4 jilid, kalau terjemahnya 5 jilid. Nah, itu tuh dibagi. Pembahasan fikih ini kan luas, sehingga dibagi 15 kitab. Maksudnya 15 kitab itu apa? 15 pembahasan besar. Masing-masing pembahasan disebut kitab. Kitabut Thaharah misalnya ya. Kitab tentang Thaharah. Berarti pembahasan besar berkaitan tentang bersuci. Keutamaan bersuci, kewajiban bersuci, bersuci dari apa, cara membersihkannya gimana, benda-bendanya di situ apa. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita akan memasuki yang kedua, kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah. Kitab pembahasan besar berkaitan dengan sholat. Ya, kewajiban sholat, sholat wajib apa aja, sholat sunnah apa aja, tata cara sholat bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiga, Kitabul Janaiz. Tentang apa? Mengurus jenazah. Sebelum meninggal diapain, kan gitu. Ketika meninggal bagaimana, setelah meninggal diapain. Ya, hukum-hukum berkaitan dengan itu penting untuk kita bahas. Kemudian yang keempat, az-zakah, berkaitan dengan zakat, infak, sedekah. Nah, ada zakat-zakat yang wajib, yang sunnah, ya, bagaimana ukurannya, apa saja yang dizakati, kepada siapa kita berikan zakat tersebut, adab-adabnya bagaimana. Kita akan bahas itu, insya Allah. Kemudian yang kelima, bahas tentang as-siyam, kitabus siyam, pembahasan tentang berpuasa. Puasa definisinya apa, keutamaannya apa, yang wajib puasa apa saja, yang sunnah apa saja, bagaimana adab-adab berpuasa, ada sahur, ada pembatal-pembatal puasa, ada hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan besar tentang ibadah haji dan umrah. Tata cara haji bagaimana, model-model haji apa saja, umrah pun demikian. Fikihnya bagaimana, kita harus tahu. Karena ibadah haji dan umrah ini ibadah yang mengumpulkan antara harta dan fisik. Nah, biayanya besar atau enggak? Besar. Jutaan. Umrah itu 25 juta minimal sekarang ya. Rata-rata itu minimalnya. Ada yang 30, ada yang 40. Haji apalagi? Ya, bisa ratusan juta. Ini biaya besar. Maka harus diperhatikan fikihnya bagaimana. Insya Allah kita akan bahas juga. Di buku ini juga dijelaskan yang ke-7, Kitabul Aimani wan Nudzur, pembahasan berkaitan dengan sumpah dan nazar. Janji-janji, sumpah itu bagaimana? Seandainya seseorang berjanji, lafadznya seperti apa? Kemudian kalau dia mengingkari janji, apa yang harus dia lakukan? Termasuk juga nazar, bagaimana caranya, apa saja kafarahnya. Kemudian yang lebih penting lagi, dan setiap hari kita
melakukannya adalah Kitabul At'imah wal Ashribah. Kitab pembahasan besar berkaitan dengan makanan dan minuman. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Nah, apa saja makanan yang halal untuk kita makan, apa saja yang haram kita makan. Minuman pun demikian. Ini panjang lebar tentang hal ini. Di dalamnya juga termasuk nanti hukum-hukum sembelihan. Sembelihan siapa saja yang halal, sembelihan siapa saja yang haram, dan lain sebagainya. Yang ke-9, Al-libasu atau Kitabul libasi wa zinah wa ahkamin nadhar. Kitab berkaitan dengan pakaian. Kita setiap hari pakai pakaian, ibu-ibu, akhwat juga pakai pakaian. Bagaimana ketentuan pakaian yang syar'i? Ya. Kemudian tentang zina. Apa zina? Bukan zina, Pak. Zinatun. Zina berzina. Kalau zinatun artinya apa? Perhiasan. Ya, kita laki-laki boleh nggak berhias pakai kalung, anting-anting, cincin, gelang? Ibu-ibu apa saja yang boleh bagi mereka, apa saja yang tidak? Itu dibahas. Ya. Insyaallah, Pak. Masih Pak lama. Ahkamun nadhar. Hukum-hukum nadhar, melihat. Karena tadi berkaitan dengan pakaian. Pakaian berarti ada yang harus ditutupi. Ada yang harus ditutupi, ada yang boleh dibuka. Nah, yang terbuka ini yang diboleh lihat apanya? Gitu. Ya. Kita melihat lawan jenis, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Ketika mau menikahi perempuan, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Adab-adabnya bagaimana diajarkan. Kemudian yang ke-10, Kitabuz zawaji wa muqaddimatihi wa tawabi'ihi. Kitab pembahasan besar yang membahas tentang pernikahan dan muqaddimahnya, pendahuluan sebelum nikah. Orang mau menikah itu ada apa? Nazar dulu, lihat dulu. Ya, perkenalan, ta'aruf. Kemudian ada apa? Lamaran, maharnya apa, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, dan semuanya kita bahas di buku ini. Kemudian yang ke-11, Kitabul farqi bainaz zaujain. Berkaitan dengan ketika terjadi perceraian antara istri dan suami. Perpisahan antara suami dan istri, baik berkaitan dengan cerai ataupun khulu, gugat cerai, atau zihar, atau li'an, atau apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, sebelumnya tadi tentang pernikahan dibahas juga bagaimana biar suami istri itu bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi seandainya nanti terjadi ombak yang besar, badai yang besar, sehingga kapalnya hampir karam, itu bagaimana solusinya? Ada di sini, dibahas insyaallah. Kemudian di yang ke-12, Kitabul mawarith. Kitab pembahasan besar berkaitan dengan harta warisan. Nah, ini yang sering terjadi sengketa di kalangan masyarakat. Apa saja yang boleh atau yang dikatakan sebagai warisan, apa saja yang dikatakan bukan sebagai warisan. Siapa saja yang mendapatkan warisan, siapa saja yang tidak mendapatkan warisan. Bagaimana pembagiannya, ini dibahas di kitab ini. Kemudian apa saja pencegah kok orang bisa nggak dapat warisan, kenapa? Atau penyebab terjadinya warisan, kenapa fulan kok dapat warisan? Dan ini hukum ditetapkan secara syariat, tidak boleh ditetapkan masing-masing kesepakatan keluarga, harus sesuai dengan apa? Hukum syariat. Kemudian yang ke-13, Kitabul hudud. Ini pembahasan yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah, nanti yang menerapkan pemerintah, yaitu dengan berkaitan dengan al-hudud. Al-hudud itu
hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh atau yang dijalankan oleh pemerintah dan yang ditetapkan oleh agama Islam. Hukuman pencuri, bagaimana pencuri yang dimaksud, ya, syarat-syarat mencuri bukan membolehkan mencuri, cuman pencuri yang harus dipotong tangannya itu gimana, itu. Sama hukuman zina, zina yang dikatakan bisa dihukumi hukuman zina baik rajam ataupun cambuk itu bagaimana, syarat-syaratnya apa, itu dibahas biar tidak kita serampangan, ya, dan juga biar kita takut dari perbuatan-perbuatan zina, mencuri. Bahkan di sini juga akan dibahas tentang berkaitan dengan begal, begal Pak ya, begal hukumannya bagaimana, rampok hukumnya bagaimana, dijelaskan. Kemudian juga berkaitan dengan al-jinayat wad-diyat. Yang ke-14, jinayat itu berkaitan dengan kriminal. Ketika terjadi pembunuhan, baik dilakukan oleh satu orang atau gerombolan, ya. Kalau yang bunuh satu orang, bunuhnya pakai apa? Benda yang digunakan untuk membunuh seperti apa? Kemudian pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang salah. Nanti dibahas. Jadi enggak semua pembunuhan itu ditetapkan apa? Hukuman yang sama. Kemudian kalau gerombolan orang, 10 orang membunuh satu orang, bagaimana itu hukumnya dalam Islam? Kemudian ada juga tentang diyat, ya. Kalau keluarga yang dibunuh, keluarga korban itu memaafkan, ya, agar tidak dilaksanakan qisas, maka diyatnya apa? Ya, bagaimana diyatnya? Dijelaskan nanti, insya Allah. Kemudian yang terakhir dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ini akan membahas tentang al-buyu'. Kitab berkaitan jual beli. Jual beli yang dihalalkan itu apa saja? Benda-benda yang boleh diperjualbelikan apa saja? Syarat-syaratnya bagaimana? Nanti di sini ada riba, ada utang piutang, macam-macam. Ya, lengkap atau lengkap ini Pak pembahasannya? Cuman butuh waktu ya. Barang siapa yang mau cepat dapat ilmunya ya beli bukunya, baca sendiri. Cuman kalau kitab itu kita baca sendiri, kadang kita paham, kadang tidak. Tapi kalau kita bahas bareng-bareng seperti kajian seperti ini, insya Allah yang kita pahami lebih banyak daripada yang tidak kita pahami. Yang tidak kita pahami bisa ditanyakan. Kalau ustadznya bisa jawab, alhamdulillah. Nggak bisa jawab, ustadznya nanti belajar lagi. Nanti belajar lagi dan akan dijelaskan. Jadi kita sama-sama Pak ingin memperdalam ilmu agama ini. Ini lihat, agama ini lengkap sekali tadi. Baik urusan pribadi, kemudian ke masyarakat, ke urusan negara bahkan. Dibahas di kitab apa? Fikih. Nah, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengajarkan kepada kita kalau bisa semua pembahasan yang kita sebutkan tadi atau semua urusan kehidupan kita itu kalau bisa didasarkan dengan dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah atau athar perkataan atau perbuatan sahabat. Kalau bisa Pak, biar apa? Biar semua gerakan kita itu mendapatkan pahala. Beliau mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa ala atharin faf'al. Kalau engkau bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil dari athar, maka lakukan. Maksudnya apa Pak? Semua gerakan ini kalau bisa ada dalilnya, sehingga kita mendapatkan pahalanya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, agama Islam ini sudah sempurna. Semua yang membuat kita masuk ke dalam surga telah Rasulullah SAW jelaskan. Dan semua yang membuat kita terjerumus dalam neraka sudah Rasulullah SAW
jelaskan. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Insya Allah kita akan mulai pembahasan kitab Taharah dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Ibnu Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kitab Taharah ini didahulukan dari kitab Shalah. Kenapa? Karena syarat sah salat apa? Adalah suci. Nah, apa yang dimaksud dengan taharah? Bersuci itu apa? Taharah itu bahasa Arab. Maka harus kita lihat dari segi bahasa. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal awsakhi awil adnasil hissiyah. Bersuci itu secara bahasa adalah membersihkan diri dari segala kotoran yang terlihat. Seperti apa? Kal anjasi, seperti benda-benda najis. Contoh benda najis apa? Min baulin wa ghairihi, kencing dan semisalnya. Nanti penulis akan menjelaskan benda saja. Nanti penulis akan menjelaskan benda najis itu apa saja, dirinci sama beliau. Jadi kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang bisa diindra, yang terlihat. Seperti apa? Kencing, ya, pup, kemudian benda-benda najis yang lainnya. Akan dijelaskan sama penulis. Atau mensucikan diri dari sesuatu benda apa? Kotoran-kotoran yang ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu apa? Ya, yang secara ma'nawi. Seperti apa? Kal uyubi wal ma'asi. Seperti kekurangan-kekurangan dalam diri kita dan juga maksiat. Ini pembahasan taharah lebih luas ya. Adapun yang dibahas sama pembahasan fikih yang pertama tadi, membersihkan diri ataupun badan ataupun tempat dari hal-hal atau benda-benda najis. Baik. Wa tathhiru at-tanzif wa huwa itsbatun nadhafati fil mahal. Ya. Tathhir, mensucikan, membersihkan itu ya membersihkan. Ya membersihkan sesuatu dari kotoran. Ya, tapi yang penting adalah at-taharatu syar'an. Apa yang dimaksud taharah, bersuci secara syariat dalam ilmu fikih, yaitu raf'u ma yamna'u salata min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw raf'i hukmihi bit turab, yaitu menghilangkan segala hal yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat. Taharah, bersuci, artinya menghilangkan hal-hal yang mencegah seseorang dari melaksanakan sholat. Jadi biar sholatnya sah, ya harus dibersihkan diri kita, badan kita, pakaian kita dari kotoran-kotoran ini. Kotoran itu berupa hadas atau najis. Ya, hadas itu apa? Hadas itu sifat yang melekat pada seseorang yang dengannya dia tidak bisa sholat. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, seseorang kencing atau buang air besar, maka dia dalam keadaan hadas, tidak suci. Bahasa lain mudahnya tidak suci, tidak dalam keadaan suci, berarti dia hadas. Ada hadas besar, seperti orang dalam keadaan junub, habis tidur mimpi ketemu bidadari atau ketemu perempuan kemudian berhubungan badan, mimpi basah, itu hadas, lalu keluar air maninya, maka dia dalam keadaan junub. Ini hadas besar. Atau berhubungan badan suami dan istri, maka dia dalam keadaan junub. Atau berhubungan badan yang tidak halal, zina, lalu keluar maninya, maka apa? Ini junub, juga disebut junub. Atau berhubungan badan walaupun tidak keluar maninya, tapi mohon maaf sudah masuk. Dah, yang paham, yang enggak. Ya. Yang dewasa selalu paham ya Pak. Zakarnya sudah masuk ke kemaluan perempuan,
maka ini tetap wajib mandi. Insya Allah rinciannya akan dijelaskan pada buku ini. Tapi ini secara garis besar dulu. Jadi kita bersihkan diri kita dari hadas yang pertama. Ada hadas kecil tadi, habis kencing atau buang air besar, kita dibersihkan dengan cara apa tadi? Berwudu. Ya. Atau kita bersihkan diri kita dari hadas besar. Hadas besar diantaranya apa? Junub. Habis berhubungan badan, ya, ketika dua khitan sudah bertemu, maka wajib mandi. Junub, maka harus mandi. Atau keluar air maninya, baik berhubungan badan ataupun mimpi basah ataupun sebab yang lainnya. Sebab yang lainnya apa? Walaupun diharamkan, ya, tapi tetap dia wajib mandi. Onani, istimna. Nanti akan ada pembahasannya. Itu hukumnya haram. Tapi di situ keluar apa? Air maninya. Baik laki-laki atau perempuan, dua-duanya mandi. Jelas? Taib. Kemudian kita bersihkan juga dari najasatin, benda-benda yang najis, yang mungkin nempel di badan kita, atau di tempat sholat kita, atau di pakaian kita. Bersihkannya dengan apa? Bilma. Yang utama adalah dengan air. Ini bersihkan apa? Bersihkan najis. Ya. Dan juga bersihkan hadas tadi dengan air juga, wudu atau mandi junub. Au raf'i hukmihi biturab, atau au raf'u hukmihi biturab, atau kita bersuci dengan cara menghilangkan hukum najis tersebut, atau hukum hadas tersebut dengan menggunakan tanah. Ini apa? Tayamum. Yang punya buku dicoret-coret aja itu bukunya. Dalam kurung tayamum. Jadi kalau nggak ada air untuk mandi, nggak ada air untuk wudu, ya, maka kita gunakan apa? Tanah, debu untuk apa? Tayamum. Rinciannya insya Allah kan ada pembahasan tersendiri. Nah, apa hukum bersuci? Hukum bersuci, wa amma hukmu taharati fa inna taharatan najasi wa izalatahu wajibatun. Adapun hukum bersuci, maka sesungguhnya mensucikan atau membersihkan sesuatu yang najis dan menghilangkannya itu hukumnya wajib. Ma'adzikri wal qudrah, jika dia ingat dan mampu. Nah ini penting, ini catatan ini penting, Pak. Jadi kita akan bahas perkata, ya. Karena perkataan ulama itu kalau dibahas rinci perkata itu ada maknanya, ya. Penulis mengatakan apa tadi? Membersihkan atau mensucikan sesuatu yang najis dan menghilangkannya itu hukumnya wajib. Kalau dia ingat dan mampu. Jadi kalau lupa masih kadang dimaafkan. Misalnya, ya, misalnya apa? Dia sholat dalam keadaan kainnya ada najisnya, ya, kemudian dia sholat, Allahu Akbar, selesai, salam, kemudian baru kelihatan apa? Kelihatan apa? Najisnya, baru ingat. Maka saat itu dia dimaafkan sebelumnya, sholatnya itu dimaafkan. Tapi kalau masih ada waktu untuk dia mengulang, maka silahkan apa? Diulang sholatnya. Gitu. Taib. Jadi kalau dia ingat wal qudrah dan dia mampu untuk membersihkannya, ya, dia mampu untuk membersihkannya. Karena sebagian orang tidak mampu untuk berwudu, sebagian orang tidak mampu untuk mandi. Seperti siapa? Orang yang sakit. Pernah ada seorang sahabat yang luka di kepalanya, sujarok suhu, kepalanya pecah. Ya, kemudian dia tidur mimpi.
Nah, maka secara hukum asalnya apa, Pak? Mandi junub. Maka tapi dia bingung nih, saya harus mandi padahal ini kepala sedang pecah nih, bahaya. Maka dia tanya sama sebagian sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain mengatakan apa? Mandi, wajib mandi. Ente mandi gitu. Langsung suruh mandi. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi, apa yang terjadi? Meninggal. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Karena obatnya orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Jangan langsung berfatwa, apalagi serampangan. Maka Rasulullah SAW ya di sini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berfatwa. Dilihat kondisinya. Kalau kondisinya lagi sakit parah seperti itu, ya tidak boleh dia kena air, bahkan akan mengakibatkan dia meninggal dunia, maka harus tayamum. Kan sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Sampaikan dalam surat Al-Maidah. Ya. Wa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau kalian buang air besar kemudian atau berhubungan badan dengan istri lalu falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi junub, Allah perintahkan apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya kalian tayamum dengan tanah yang suci. Ya, sudah ada ayatnya sebenarnya. Ya, makanya hendaknya kita belajar dulu, jangan langsung berfatwa, jangan berfatwa tanpa ilmu. Ya, apa dalil diwajibkannya untuk bersuci? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muddathir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, dan pakaianmu maka sucikanlah. Di sini perintah fatahhir, bersihkanlah, sucikanlah. Dan ada kaidah dalam usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan perintah tersebut untuk hukumnya apa? Wajib. Hukum asal perintah itu menunjukkan bahwa perintah tersebut wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan menjadi hukumnya sunnah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajib kita bersuci. Nah, kita akan lihat di tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau menjelaskan mana ayat ini. Ayat ini punya dua makna. Sebagaimana penjelasan penulis di awal tadi, bahwa bersuci itu ada yang sifatnya ma'nawiyah, ya, secara makna bersuci dari apa tadi? Dosa dan kekurangan. Kemudian ada yang hissiyah, bersuci mensucikan benda-benda yang kelihatan, yang dilihat, bisa dipegang. Ya, itu dijelaskan sama Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu membersihkan sesuatu yang najis. Makanya beliau bawakan beberapa athar dari ulama tafsir. Yang pertama, Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, tahhirha minal ma'asi. Arti dari ayat itu adalah bersihkan pakaianmu dari perbuatan maksiat. Ya. Ikrimah rahimahullah mengatakan, la talbasha ala ma'siyah. Jangan engkau pakai pakaianmu untuk melakukan maksiat. Makna ini bagus atau tidak? Bagus, Pak. Ini pakaian ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang dipakai untuk apa ini pakaian. Tsumma latus'alunna yauma idzin
anin naim. Nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan, termasuk pakaian ini. Maka Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala mengatakan, la talbasha ala ma'siyah. Jangan kalian pakai pakaianmu untuk melakukan maksiat. Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la taku thiyabuka allati talbasu min maksabin ghairi ta'ib. Jangan sampai pakaian yang engkau pakai itu engkau beli dari hasil yang tidak halal. Ya, ini makna yang berikutnya. Jadi pakaian kita itu harus dari harta yang halal. Jangan hasil mencuri kita pakai. Nah, pertanyaannya, sholatnya orang yang pakai pakaian haram sah atau tidak? Misalnya Pak, misalnya maling nih, maling subuh-subuh maling kan, wah lumayan ada jubah bagus nih dipakai. Azan, waduh sholat deh, alhamdulillah masih sholat malingnya kan, sholat, sah nggak sholatnya itu Pak? Ya, ini khilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Yang rajih wallahu alam tadi sah, sholatnya sah, tapi dia malingnya apa? Dosa. Dia dapat pahala sholatnya, tapi juga dapat dosa apa? Mencurinya. Nah, silakan azan dulu. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125 berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Sucikanlah atau bersihkanlah rumahku, yaitu Baitullah, Ka'bah dan Masjidil Haram, untuk orang-orang yang ingin tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Walaupun yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim dan Ismail, hukum ini berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah usul fikih mengatakan, syar'u man kana qablana atau syar'u man qablana syar'un lana illa ma dalla dalilu ala naskhihi. Syariat umat-umat sebelum kita itu adalah syariat kita juga, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau ada dalil yang menghapus syariat sebelumnya. Sekali lagi, syariat umat-umat sebelum kita itu juga syariat kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau ada dalil yang menghapus hukum tersebut. Jelas Pak? Ini perintah untuk syariatnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, untuk membersihkan Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram, agar mereka bisa apa? Tawaf, bisa i'tikaf, bisa rukuk, bisa sujud. Artinya mereka bisa sholat. Sholat syariat siapa? Nabi Ibrahim ada enggak? Ada. Nabi Ismail ada syariat sholat? Ada. Sama, di kita juga ada syariat sholat. Ya, hanya saja beda apa? Beda tata caranya, beda jumlahnya, dan waktu-waktunya juga mungkin beda. Demikian pula, ini syariat untuk mensucikan, membersihkan rumah Allah. Itu juga syariatnya Nabi Ibrahim, dan kita juga masuk ke dalam perintah ini. Sehingga kita juga harus membersihkan rumah Allah yang lainnya, yaitu apa? Termasuk masjid. Karena masjid adalah baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah. Berarti kalau seseorang tugasnya membersihkan masjid, berarti dia menjalankan apa? Syariat Allah. Dapat pahala atau tidak?
dapat pahala. Makanya marbot masjid itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang dinilai rendah sama sebagian orang, ya. Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tahhira baiti, bersihkan, sucikan rumahku. Ya, termasuk diantaranya perintah untuk membersihkan rumah-rumah Allah yang lainnya, yaitu masjid-masjid ini. Oleh karena itu, suatu saat Rasulullah SAW kehilangan seorang laki-laki, ada yang mengatakan itu perempuan. Ada perempuan atau laki-laki hitam, biasanya bersihin apa? Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau udah lama nggak lihat nih. Biasanya ada, kok tiba-tiba nggak ada, kan jadi bertanya-tanya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu tentang biasa perempuan yang biasa bersih-bersih di sini di masjid? Maka sahabat mengatakan, sudah meninggal ya Rasulullah. Ka'annahum taqalluha. Para sahabat menganggap itu ya biasa saja, meninggal biarin aja, nggak perlu apa disebutkan sama Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW sangat kehilangan beliau, sangat kehilangan orang ini, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, duluni ala qabriha atau ala qabrihi, tunjukkan kepada saya di mana kuburannya ini orang. Saya pengen sholat apa? Jenazah. Maka ditunjukkan kuburannya di sana. Maka Rasulullah SAW pun sholat jenazah di sana. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Marbot. Ya, mulia ini Pak. Bersih-bersih masjid. Loh, kalau nggak bersih nggak nyaman kita sholat. Yang nyapu ngepel siapa biasanya? Pak Gus. Ya. Alhamdulillah itu mulia Pak. Ya, ya, pahalanya besar. Bersihkan, jadi orang nyaman. Nah, ini perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengapresiasi siapa? Marbot, yang sering bersih-bersih masjid. Mulia ini Pak. Ini bentuk dari membersihkan. Coba kalau Bapak sholat jamaah sini, kemudian ada najis di sini, gimana sholatnya? Kan nggak sah, kita juga yang kena. Atau minimal nggak bersih, siapa yang tanggung jawab? Makanya harus ada kepedulian, baik yang ditugaskan ataupun yang tidak ditugaskan. Mari kita bareng-bareng, ya, membersihkan masjid sebesar ini sendirian capek. Ya kalau kuat sih alhamdulillah Pak ya. Tapi kalau bareng-bareng lebih enak, kerja bakti lebih bagus. Ini motivasi Pak. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang Allah perintahkan itu pasti baik, pasti Allah cintai, pasti mendapatkan pahala. Nah, jadi ketika gosok-gosok bersihin, ingat pahalanya Pak. Insya Allah capeknya hilang. Insya Allah. Ya, sehingga wajib hukumnya membersihkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dari benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor. Ya. Wa amma taharatu minal hadath fatajibu listibahatis shalah. Adapun mensucikan atau bersuci, membersihkan dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka ini wajib. Kenapa wajib? Karena sholat itu hukumnya wajib, dan sholat gak bakal sah, gak bakal diterima kalau tidak bersuci. Ini juga ada kaidah lagi Pak. Ini belajar usul fikih sekalian ya, biar kita punya dasar-dasar hukum. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu ini menjadi wajib. Wudu atau bersuci ini adalah syarat sahnya sholat. Sholat tidak bisa sempurna, bahkan tidak sah kalau tidak dengan wudu, bersuci. Maka bersuci, wudu, mandi junub, ini hukumnya apa? Wajib.
Dan ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 224. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Jadi kalau seseorang salat tanpa wudu nggak bakal diterima. Makanya anak-anak yang mau wudu, yang mau sholat kita latih untuk berwudu. Ajari wudu dulu baru sholat. Nah, apa pentingnya bersuci ini? Ma ahammiyatu at-taharah. Apa pentingnya bersuci? Bersuci itu pentingnya apa? Urgensinya apa? Pahalanya apa? Dan bahayanya kalau kita nggak bersuci apa? Di sini penulis membawakan 3 poin. Pertama, pentingnya bersuci. Yang kedua adalah pahala atau keutamaan bersuci. Yang ketiga, bahaya kalau tidak bersuci. Ya, yang pertama, pentingnya bersuci. Bersuci itu penting karena dia merupakan syarat sahnya sholat. Ya, syartun li sihhati salatil abdi. Bersuci adalah syarat ya sahnya salat seorang hamba. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadisnya mirip dengan yang sebelumnya, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Tidak diterima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau orang hadas kecil seperti habis kencing itu kan batal wudunya, habis kentut batal wudunya, habis buang air besar batal wudunya. Maka kalau dia mau sholat wajib untuk melakukan wudu. Nah, demikian pula habis tidur mimpi basah atau berhubungan badan dengan istri, maka dia hadas besar. Maka kalau mau sholat wajib mandi. Ya. Fa inna ada as-salati bit-taharati ta'zimun lillah. Karena melaksanakan sholat dalam keadaan bersuci itu adalah merupakan bentuk mengagungkan Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadatsu wal janabah wa illam yakuna najasatan mar'iyyah fahiya najasatun ma'nawiyyah tujibu istiqdhara ma halla biha. Sedangkan hadas kecil ataupun besar dan junub itu walaupun dia bukan najis secara hissiyah yang bisa dilihat, tapi dia najis secara ma'nawiyah, intinya kotor gitu aja. Hadas itu walaupun tidak terlihat, ya dia adalah sifat biasa, sifat yang melekat pada seseorang, tapi dia adalah najasah ma'nawiyah, najis secara makna. Tujibu istiqdhara ma halla biha, yang membuat sesuatu itu menjadi kotor. Ya kita dalam keadaan kotor, walaupun badannya kotor atau tidak. Bersih. Orang kentut mana? Nggak ada. Orang kentut itu nggak ada kotoran kan? Bau doang, tapi nggak kotor. Nggak kotor secara hissiyah yang terlihat, tapi secara ma'nawiyah itu kotor, dinilai kotor dalam agama Islam. Ya. Fawujuduha yukhillu bitta'zim, maka adanya hadas dalam diri seseorang itu ya menghilangkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunafi mabda'al nadhafah, dan menghilangkan prinsip kebersihan. Jadi intinya apa tadi? Bersuci itu syarat sahnya sholat, maka harus bersuci. Yang kedua, wa qad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirin. Sungguh Allah telah memuji orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci.
Wa athna azza wa jalla ala ahli masjid Quba, dan Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Masjid Quba, kaum Ansor yang tinggal di sekitar Masjid Quba. Allah memuji mereka dengan mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang beriman yang senang untuk mensucikan diri, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suci. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor yang berada di Masjid Quba? Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba kanu yastanjuna bil ma. Ayat ini turun berkaitan dengan kaum muslimin yang sering sholat di Masjid Quba. Kenapa Allah memuji mereka? Karena mereka ini yastanjuna bil ma, suka membersihkan diri, cebok dengan air. Dan inilah Allah memuji mereka karena Allah perintahkan tadi di awal juga kita telah jelaskan. Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Pakaianmu maka sucikanlah. Di antara makna sucikanlah ini adalah kita sucikan dari hal-hal yang najis dengan air. Nanti akan dijelaskan apa saja yang kita gunakan ketika bersuci. Ada dengan air, ada dengan batu, ada dengan daun. Kalau kita dengan tisu di zaman ini, bagaimana ketentuannya kita akan jelaskan insyaallah taala. Ibnu Zaid rahimahullah taala mengatakan kanal musyrikun la yatatahharun fa amarahu Allahu an yatatahhara wa an yutahhira thiyabahu. Orang-orang musyrik itu mereka enggak pernah bersuci, enggak tahu taharah mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersuci. Ya. Dan agar mensucikan pakaian beliau. Ini tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dalam ayat dari surat Al-Muddatsir ayat berapa tadi? 4 tadi. Dan itu yang diterapkan juga oleh para sahabat penduduk Quba di Masjid Quba, sehingga Allah memuji mereka. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita belajar thaharah, bersuci. Bersuci yang benar, wudunya yang benar, ya, mandi junubnya yang benar. Kemudian kita harus tahu benda-benda najis itu apa saja, cara membahasnya, cara membersihnya bagaimana. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas cara-cara benda najis apa saja, kemudian cara bersucinya bagaimana. Yang ketiga, kalau kita tidak membersihkan diri dari hal-hal yang najis maka kita akan diancam mendapatkan azab apa? Kubur. Ya, salah satu sebab seseorang disiksa di alam kuburnya adalah karena dia tidak bersuci dari najis. Disebutkan dalam hadis bersuci dari apa? Tidak mau bersuci dari kencingnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar, tapi ini sesuatu yang dianggap remeh. Orang meremehkan hal tersebut, padahal ini dosa besar. Amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satu ini, dia dulu di dunia
nggak pernah membersihkan dirinya dari kencingnya, sembarangan kencingnya. Ya, maka kita harus perhatian tentang toharoh ini. Ya, bagaimana cara cebok yang benar agar kita bisa bersuci dengan cara yang sesuai sunnah. Jangan berlebihan, karena sebagian orang berlebihan sampai terjadi was-was. Sudah dicuci sekali, 2 kali, 3 kali, masih diulang lagi sampai berjam-jam di kamar mandi. Ada atau tidak? Ada. Atau ada yang nggak peduli sama sekali. Cuci ini, yang penting udah turun dari bis, minggir. Ya, nggak cebok. Dia sudah kencing di tempat yang di situ bisa buat lewat orang dan itu mengganggu orang. Kemudian dia nggak bersuci lagi. Ya, dapat dosa 2 dia, mengganggu orang dengan bau kencing yang ada di pinggir jalan tuh. Sering ada tidak? Pengalaman, Pak. Tadi di terminal, ya. Kadang mereka nggak peduli dengan kebersihan. Bahkan di kamar mandi umum, sering tiba-tiba kita masuk, baunya masya Allah, ya masih ada cairan kuningnya. Nauzubillah. Orang nggak bersihin, nggak peduli, bahaya. Maka kita harus tengah-tengah. Kita tidak meremehkan, tapi kita juga tidak berlebihan. Itulah Islam yang benar. Sunnah yang benar itu wasat, di tengah-tengah, sesuai dengan koridor syariat. Makanya yang pertama ini kata Rasulullah SAW, dia disiksa di alam kuburnya karena tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi, dia biasa mengadu domba, mengadu orang. Kadang orang menganggap remeh perkara ini, ya, ngomong ke sana, ngomong ke sini, ghibah sana, ghibah sini. Akhirnya 2 kubu ini saling bermusuhan. Ya, ada yang mengadu domba 1 orang lawan 1 orang. Ada yang lebih parah lagi, mengadu domba 1 kampung dengan kampung yang lainnya, sehingga terjadi tawuran. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, ini adu domba, ini namam. Ini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Sebelum dia tidak masuk surga, dia disiksa di mana nih? Alam kuburnya. Makanya ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nah, ini penting untuk kita belajar tentang taharah tadi, biar kita tidak disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita. Semoga sedikit bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang benda-benda yang najis, apa saja, bagaimana cara membersihkannya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.